saya Silviana Fatimah Tuzara dengan NPM 2301201035. Saya akan menjelaskan apa itu persepsi. Persepsi menurut KBBI, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung terhadap sesuatu melalui proses penginderaan, di mana seseorang memperoleh pengetahuan dari apa yang diangkat oleh panca indera. Sedangkan persepsi menurut Sugihartono, persepsi merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus yang diterima oleh indera menjadi suatu makna sehingga individu dapat memahami informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Jadi, persepsi itu adalah proses ketika kita menerima informasi dan lingkungan melalui panca indera, lalu otak kita mengolah dan menafsirkannya menjadi sebuah makna. Yang perlu digarisbawahi, persepsi itu bukan sekedar melihat atau mendengar, tapi bagaimana kita memahami informasi tersebut. Karena itu, dua orang yang melihat hal yang sama bisa punya persepsi yang berbeda, tergantung bagaimana mereka mengolah informasi tersebut. Dari persepsi inilah akhirnya terbentuk cara akan menilai sesuatu dan menentukan bagaimana kita akan bersikap atau berpikir. Akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor pertama yang mempengaruhi persepsi adalah faktor target, yaitu karakteristik dari objek atau stimulus itu sendiri. Misalnya seperti tampilan, suara, atau gerakan. Biasanya sesuatu yang lebih mencolok atau menarik perhatian akan lebih cepat kita sadari dan akhirnya membentuk persepsi kita. Contohnya dalam produk desain yang unik atau warna yang mencolok bisa langsung bikin orang yang tertarik dan punya kesan tertentu terhadap produk tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu faktor kedua adalah faktor individu, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masing-masing orang seperti sikap, pengalaman, dan motivasi. Karena setiap orang punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda, maka persepsi yang dihasilkan juga bisa berbeda-beda. Misalnya orang yang punya pengalaman buruk terhadap sesuatu cenderung akan memiliki persepsi yang lebih negatif dibandingkan yang belum pernah mengalaminya. Jadi persepsi itu sifatnya sangat subjektif. Selanjutnya yaitu faktor situasi. Faktor terakhir adalah faktor situasi, yaitu kondisi atau keadaan saat seseorang menerima informasi seperti waktu, lingkungan kerja, atau kondisi sosial. Situasi ini bisa mempengaruhi cara seseorang memahami dan menafsirkan sesuatu. Misalnya ketika seseorang sedang terburu-buru atau dalam tekanan, dia bisa aja salah menangkap informasi. Selain itu, lingkungan sekitar seperti hubungan dengan orang lain juga bisa mempengaruhi persepsi yang terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randoni dengan NPM 356. Teori atribusi dibagi menjadi 3 bagian. Pengertian: teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menilai penyebab perilaku orang lain, apakah berasal dari faktor internal dalam kurung diri sendiri atau eksternal dalam kurung lingkungan, yang kemudian membentuk kesan atau penilaian terhadap orang tersebut. Penyebab perilaku dibagi menjadi internal, yaitu kepribadian, kemampuan, dan kesadaran. 2. Eksternal, yaitu dibagi menjadi lingkungan, tekanan sosial. 3. Faktor penentu atribusi dibagi menjadi 3 bagian. Konsensus, yaitu kesamaan respon orang lain. 2. Konsistensi, yaitu kesamaan perilaku dari waktu ke waktu. 3. Kekhususan, yaitu perilaku dalam situasi berbeda. Selanjutnya, bias dalam persepsi. Bias dan distorsi persepsi adalah kecenderungan penilaian yang tidak objektif akibat cara berpikir manusia. 2. Terjadi karena keterbatasan dalam mengolah informasi dan penggunaan heuristik dalam kurung jalan pintas berpikir. Bentuk-bentuk bias persepsi yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Selective perception, yaitu hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinan. 2. Halo efek adalah menilai seorang dari satu kesan saja. 3. Kontras efek adalah penilaian dipengaruhi perbandingan dengan orang lain. 4. Stereotyping adalah menilai berdasarkan kategori umum, usia, gender, dan lain-lain.
Selanjutnya, slide 7. Pengambilan keputusan. Pengertian. Proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Dalam organisasi, proses ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, hingga pemilihan keputusan. Namun, keputusan tidak selalu rasional karena dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, dan keterbatasan informasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengambilan keputusan penting agar dapat menghasilkan keputusan yang efektif dan berdampak positif bagi organisasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Familia Imelda dengan NPM 24012010285. Setelah kita memahami pengertian pengambilan keputusan sebelumnya, sekarang kita akan membahas model pengambilan keputusan. Model yang pertama adalah model rasional. Model ini merupakan cara pengambilan keputusan yang paling ideal karena dilakukan secara logis, sistematis, dan berdasarkan informasi yang lengkap. Dalam model ini, seseorang akan mengumpulkan informasi, membandingkan alternatif, lalu memilih keputusan yang paling optimal. Hal ini juga terlihat di PT Pompadex Indoguna, di mana proses rekrutmen dilakukan secara bertahap mulai dari screening CV, tes, hingga interview, sehingga keputusan dilakukan secara sistematis. Namun, model ini merupakan kondisi yang ideal dan tidak selalu terjadi dalam praktik nyata. Dalam kenyataannya, manusia memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu, informasi, maupun kemampuan berpikir. Hal ini disebut bounded rationality. Dalam kondisi ini, seseorang tidak memilih yang paling optimal, melainkan yang cukup memuaskan. Hal yang sama juga terjadi di PT Pompadex Indoguna, di mana HR mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia saat proses seleksi tanpa mengetahui secara pasti kinerja kandidat dalam jangka yang panjang. Selain dua model pengambilan keputusan sebelumnya, terdapat juga model pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Intuisi merupakan model pengambilan keputusan secara cepat dengan menggunakan perasaan dan pengalaman tanpa analisis yang panjang. Dalam proses rekrutmen, hal ini dapat terlihat dari kesan pertama atau penilaian awal HR terhadap kandidat pada saat proses interview. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi dan pengambilan keputusan saling berkaitan, di mana persepsi berperan dalam menilai dan memahami informasi, sedangkan keputusan merupakan hasil akhir dari proses tersebut. Dalam kasus di PT Pompadex Indoguna, persepsi HR terhadap kandidat saat proses seleksi sangat mempengaruhi keputusan rekrutmen. Misalnya, penilaian terhadap komunikasi, kedisiplinan, dan kesan pertama dapat membentuk persepsi awal terhadap kandidat. Namun, ditemukan bahwa persepsi awal yang positif tidak selalu sesuai dengan kinerja aktual setelah bekerja. Oleh karena itu, persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Karena cara kita memahami suatu informasi akan sangat menentukan keputusan yang diambil. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya, Kayola Maulidia Zaki Afif dengan NPM 24012010284. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan terkait persepsi dan pengambilan keputusan, yang dimana saya akan menjelaskan diantaranya ada company profile, studi kasus, dan juga solusi yang dapat diterapkan untuk menangani studi kasus. Kelompok kami memilih perusahaan PT Pompadex Indoguna, yang dimana perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2018, tepatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. PT Pompadex Indoguna sendiri yaitu perusahaan sebagai penyedia solusi sistem pompa melalui merek Dexcom yang terpercaya, di mana perusahaan ini melayani berbagai macam sektor,
mulai dari domestik seperti rumah tangga, komersial seperti gedung dan perkantoran, hingga industri besar dengan fokus utamanya yaitu pada kualitas produk, efisiensi operasional, hingga daya tahan jangka panjang yang mampu menangani tantangan seperti banjir dan juga pengelolaan air. Setelah melakukan wawancara pada beberapa hari yang lalu pada PT Pempatis Indoguna sendiri, kami melihat beberapa permasalahan terkait persepsi dan pengambilan keputusan, di mana perusahaan ini terdapat ketidaksesuaian signifikan antara penilaian awal kandidat karyawan selama proses rekrutmen dengan kinerja aktual mereka setelah bergabung dan bekerja di PT Pempatis ini. Meskipun kandidat menunjukkan performa yang baik pada tahap seleksi awal seperti tes tulis dan juga interview, serta selama masa periode onboarding, kinerja mereka cenderung mengalami penurunan yang drastis ketika menghadapi pekerjaan operasional yang lebih kompleks. Misalnya instalasi pompa di lapangan banjir atau troubleshooting pada sistem industri. Dan di mana fenomena ini mengindikasi bahwa keputusan rekrutmen tidak sepenuhnya didasarkan pada data objektif pada hasil tes kompetensi, melainkan sangat dipengaruhi oleh persepsi subjektif dan juga dari tim HR, seperti permasalahan penilaian berdasarkan penampilan atau kesan pertama yang pada akhirnya menimbulkan risiko ke depannya. Melihat dari beberapa permasalahan yang sudah saya jelaskan, kelompok kami memberikan solusi yang dapat diterapkan pada PT Pempatis, di antaranya yang pertama yakni dapat menyusun standar penilaian rekrutmen yang lebih objektif dan juga terukur, seperti rubrik skor dengan bobot jelas untuk kompetensi teknis pompa, pengalaman lapangan maupun soft skill calon karyawan, sehingga dapat mengurangi permasalahan dari penilaian kelalaian HR. Yang kedua, yakni dapat memperkuat program onboarding dan juga pendampingan di awal dengan mentoring selama 1 atau 2 bulan. Pertama, untuk bridging gap antara ekspektasi dan juga realita kerja operasional. Untuk solusi yang ketiga yang dapat kita terapkan untuk permasalahan tersebut, yakni kita dapat menerapkan wawancara berbasis kompetensi dengan pertanyaan situasional seperti bagaimana Anda menghandle kegagalan instalasi pompa pada kondisi banjir, yang mana fokus jawabannya nanti pada bukti perilaku masa lalu. Lalu solusi yang keempat yang dapat diterapkan yakni memaksimalkan masa probation dengan evaluasi berkala setiap 2 minggu, termasuk feedback dari supervisor untuk mendeteksi lebih dini penurunan performa karyawan. Lalu yang kelima yang dapat diterapkan yakni menambahkan simulasi pekerjaan ataupun studi kasus yang realistis pada seleksi di awal. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.